Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersama-sama kita panjatkan ya puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan ya untuk bisa kembali bertemu, bertatap muka secara online untuk kita melanjutkan agenda-agenda perkuliahan kita, khususnya praktik farmakognosi. Ya, baik. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jadi pekan ini kita masih secara online ya. Meskipun online, teknisnya sama dengan praktik sebelumnya, yakni pembuatan simplisia ya. Tetap dilaksanakan secara kelompok, namun pelaksanaannya nanti ada dua lokasi ya. Pertama di tempat kalian masing-masing, kemudian fiksasinya baru dilaksanakan di laboratorium ya. Dan untuk pekan berikutnya atau pekan selanjutnya, insya Allah kita sudah akan melakukan praktik secara offline ya atau luring di lab. Jadi nanti bisa dipersiapkan segala sesuatunya, dan sebelumnya nanti akan saya informasikan ya untuk modulnya. Jadi nanti agar kalian bisa membaca lebih dahulu dan pada saat praktik itu tinggal action ya, harapannya seperti itu. Baik, nanti kalau untuk praktik secara offline atau luring nanti akan ada pengarahan tersendiri ya, yang mana tentunya akan berbeda dengan pelaksanaan secara daring begitu. Nah, untuk materi yang ketiga ini atau pekan yang ketiga ya, kita sudah masuk ke pertemuan yang ketiga, di mana yang pertama itu sudah disampaikan berkenaan dengan pengantarnya, kemudian yang kedua pembuatan simplisia, dan yang ketiga ini adalah pembuatan herbarium. Ya, apa itu herbarium? Nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu ya secara singkat. Yang harapannya nanti kalian bisa lebih banyak membaca di luar dari materi saya ya. Karena kalau hanya mengandalkan materi yang saya berikan tentu sangat masih kurang ya. Jadi sekiranya materi ini sebagai pengantar, selebihnya nanti kalian bisa membaca lebih lanjut ya. Baik, untuk pendahuluan dari praktik pembuatan herbarium ini, sebetulnya kita tidak jauh berbeda dengan pembuatan simplisia ya, yakni melibatkan tanaman, meskipun nanti dalam bentuknya eh, ada sedikit keunikan ya dari herbarium ini, yang mana itu sedikit membutuhkan nilai-nilai estetika atau nilai-nilai seni ya, karena kan kita mencoba untuk membuat herbarium ini secantik mungkin, serapih mungkin ya, yang mana itu bisa disimpan dalam waktu yang lama. Nanti kalian akan tahu bedanya apa dengan simplisia yang sudah kalian buat ya sebelumnya. Baik, sebagai pengantar ya, jadi herbarium itu apa? Ini mungkin yang masih menerka-nerka atau masih belum begitu ngeh gitu ya, karena mungkin baru mendengar istilah herbarium di perkuliahan ini. Jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi herbarium itu adalah suatu spesimen ya, suatu spesimen atau suatu sampel yang mana itu diambil dari bahan tumbuhan yang nantinya diambil secara segar ya, lalu dimatikannya nanti dicabut gitu ya, tidak semedianya tetapi dicabut dan nanti akan diawetkan melalui metode tertentu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, agar bisa disimpan dalam waktu jangka panjang, makanya perlu diawetkan. Nah, diawetkannya dengan cara seperti apa? Nanti tergantung metode yang akan kita gunakan ya. Nah, herbarium itu biasanya dilengkapi dengan data-data ya mengenai tumbuhan yang diawetkan. Jangan sampai nanti kita mengambil suatu tanaman dari lingkungan ya yang mana kita asal ngambil lalu diawetkan, ujung-ujungnya kita tidak tahu itu tanaman apa. Jadi ketika suatu saat ada yang melihat herbarium kita, itu akan kehilangan informasi. Karena sama aja kita menemukan tanaman itu liar di
lingkungan ya, artinya kita tidak tahu itu tanaman apa. Makanya tugas sebagai orang yang membuat herbarium itu tidak hanya sekedar mengambil sampel dari alam, tetapi juga harus bertanggung jawab untuk mencari tahu identitas dari tanaman tersebut. Yang itu secara apa? Taksonominya, morfologinya, ekologi maupun geografinya. Ya, nanti akan dicontohkan secara langsung ya, bagaimana sih cara pembuatan herbarium yang memang itu sangat simple sebetulnya ya, sederhana. Makanya ini bisa dilakukan secara mandiri, tidak harus di lab ya. Nah, kemudian selain itu semua data-data tentang taksonominya, ya, morfologinya, ekologi maupun geografinya, ada juga data yang mesti harus dimuat ya di informasi yang nanti akan ditampilkan atau akan dicantumkan di herbarium tersebut. Ya, ini apa? Waktu pengambilan. Jadi kapan waktu kalian mengambilkan atau membuat herbarium tersebut. Kemudian yang kedua apa? Nama pengkoleksi. Pengkoleksi artinya membuat itu siapa? Ya, artinya dalam ini harus jelas ya identitasnya. Tidak hanya dari tanamannya harus jelas itu tanaman apa, morfologinya bagaimana, ekologi itu kaitannya dengan syarat tumbuh ya, dan geografinya itu biasanya ditemukannya di wilayah mana ya. Tapi selain itu juga harus dicantumkan kapan herbarium itu dibuat dan siapa yang membuat, itu harus jelas. Nah, secara umum tadi disebutkan ya bahwasanya kan tujuannya kita ingin membuat herbarium atau tanaman itu panjang umur gitu ya. Artinya dalam hal ini harus ada proses pengawetan. Nah, pengawetan ini tentunya akan disesuaikan dengan metodenya. Apakah dia herbariumnya sifatnya kering atau herbarium yang sifatnya basah. Nah, biasanya kalau herbarium yang sifatnya kering ini dikhususkan untuk jenis-jenis spesimen yang memang mudah untuk dikeringkan, seperti kalian membuat simplisia. Misalkan apa? Bagian daunnya, batangnya, akarnya, bunganya, itu kan mudah ya untuk dikeringkan gitu. Tapi ada juga yang tidak mungkin untuk dikeringkan. Kalau dikeringkan justru malah akan hilang struktur morfologinya, terutama untuk spesimen yang sifatnya kadar airnya lebih banyak atau teksturnya dia lembek. Apa contohnya? Buah. Nah, tentu nanti akan ada perbedaan. Kalau untuk pengawetan secara kering itu ya tidak perlu adanya penyimpanan menggunakan alkohol misalkan. Cukup dikeringkan saja atau diangin-anginkan saja sampai kadar airnya itu hilang. Jadi dia kering. Ini persis dengan kalian pembuatan simplisia yang sudah dilakukan. Nah, kalau herbarium basah justru tidak boleh dikeringkan, tetapi justru diberikan larutan atau cairan, tapi bukan air ya, tetapi memang yang sifatnya sebagai pengawet. Ya, ini biasanya menggunakan alkohol. Jadi dia direndam di alkohol yang mana itu bisa bertahan sampai waktu yang lama. Ini terutama untuk buah-buah yang langka ya, yang memang sudah jarang ditemukan lagi untuk saat ini dan susah untuk diregenerasikan atau susah untuk ditumbuhkan kembali. Makanya perlu ada pengawetan dengan cara pembuatan herbarium. Ya. Kemudian herbarium ini sebenarnya untuk apa sih? Yang jelas yang pertama untuk sarana pembelajaran. Ya, karena kita tuh kan belajar tidak mesti harus langsung ke alam. Syukur-syukur kalau bisa, tapi kan kondisinya setiap lokasi beda-beda. Kalau memang perguruan tingginya itu dekat dengan pegunungan, mungkin hal yang mudah saja ya, kita langsung ke gunung gitu bagi yang bisa dan mampu tentunya ya. Tetapi kalau yang enggak bukan berarti kita tidak belajar, tetap bisa belajar tapi hanya menggunakan contohnya atau sampelnya yang itu mewakili dari apa yang sudah ada di alam. Tapi kan risikonya ketika kita mengambil sampel dari alam, kalau kita tidak menumbuhkan di tempat yang baru kan akan rusak. Makanya kita harus mengawetkan dengan pembuatan herbarium. Nah, kemudian juga sebagai sarana penelitian ya dan identifikasi jenis tumbuhan baru. Nah, ini terutama bagi mereka yang memang bidangnya di bidang taksonomi ya atau di bidang botani yang memang dia bergelut dengan tumbuhan-tumbuhan untuk mencari jenis-jenis tumbuhan yang memang belum diidentifikasi ya
atau belum diketahui apakah dia jenisnya apa, nah itu harus secara jelas ditelaah ya, morfologinya bagaimana, kedekatannya dengan tumbuhan lain bagaimana, yang itu sangat menentukan dia termasuk ke dalam golongan apa, golongan tumbuhan takson apa gitu. Nah, tentunya dalam hal ini herbarium itu merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya ya bagi para ahli taksonomi. Kenapa? Karena kalau sampai kita kehilangan suatu jenis tanaman, di mana tanaman itu akhirnya punah dan tidak ada lagi regenerasinya, ini akan menjadi bencana besar untuk kita, ya, karena sifatnya tidak bisa digantikan lagi. Tentu kita sudah bisa melihat ya beberapa jenis tanaman yang memang sudah dilindungi oleh negara dan tidak boleh dicabut secara sembarangan, itu kan disimpan di tempat yang khusus. Bahkan di wilayah-wilayah yang khusus yang memang itu sudah dikondisikan. Kenapa? Karena kalau sampai itu hilang, maka kan kehilanganlah kekayaan alam kita. Makanya kita ada beberapa center atau pusat pelestarian jenis-jenis tanaman yang memang sudah langka ya. Karena itu bisa terjadi saja. Bahkan saat ini mungkin bagi kalian yang menemukan tanaman yang jumlahnya banyak, itu belum tentu 10 tahun akan datang atau berpuluh-puluh tahun akan datang, atau mungkin kita semua sudah tidak ada di sini, dan akhirnya apa? Di generasi berikutnya sudah tidak bisa melihat tanaman tersebut ya, karena tidak ada rasa tanggung jawab kita untuk menjaga, memelihara, kemudian meregenerasikan ya. Makanya dari awal itu saya selalu menekankan seperti ini. Kalian nantinya akan menjadi seorang tenaga teknis kefarmasian yang salah satu ranah keilmuannya itu bisa meracik obat bahan alam ya. Bukan serta-merta kalian seenaknya untuk hanya sekedar mengambil saja ya, karena mungkin manfaat atau khasiat yang dimiliki dari suatu tanaman tersebut secara besar-besaran gitu, tanpa diiringi dengan upaya untuk apa? Memelihara kembali atau meregenerasikan kembali. Mungkin kalau dari ilmu perhutanan itu disebut dengan istilah reboisasi. Nah, masih ingat ya istilah itu ya? Maka itu tujuannya untuk apa? Agar si tanaman-tanaman yang sudah kita gunakan itu tidak cepat punah. Agar kita tidak menjadi manusia yang egois hanya memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan generasi-generasi anak cucu kita nanti ya. Jadi harus jangka panjang sampai dunia ini berakhir, itu tanaman-tanaman yang memang memiliki khasiat yang bagus untuk kesehatan ya, terutama itu tetap ada, karena itu menjadi alternatif yang dipegang ya dengan kuat oleh masyarakat kita, apalagi masyarakat kita ini kan masyarakat yang memegang teguh dengan warisan ya turun temurun ya secara empiris obat-obat tradisional yang memang sudah dibawa dari zaman nenek moyang kita bahkan sampai sekarang ya. Nanti itu kalian akan memperoleh informasi lebih lanjut ya untuk mata kuliah obat tradisional. Ternyata banyak sekali jenis-jenis tanaman di sekitar kita yang ternyata bisa dijadikan bahan baku obat tradisional ya. Oke, kemudian sebetulnya herbarium ini layak ya, layak untuk bisa diupayakan biasanya dari tingkat perguruan tinggi ya, yang memang itu sudah memiliki afiliasi ya dan memiliki keterkaitan. Artinya dalam hal ini tuh saling untuk berkoordinasi dan saling untuk bekerja sama untuk menjaga kelestarian tersebut. Gak hanya perguruan tinggi ya, misalkan dari museum yang memang menyimpan segala sesuatu yang sifatnya itu peninggalan-peninggalan zaman dahulu. Kan namanya peninggalan itu kan tidak hanya berupa alat gitu ya, tetapi juga berupa sesuatu yang saat ini sudah tidak ada. Ya, tidak ada tuh maksudnya tidak tumbuh di sekitar kita ya. Dan juga kebun raya. Nah, ini kalau bagi kalian sudah pernah berkunjung di kebun raya Bogor, itu banyak sekali jenis tanaman yang tidak kalian jumpai di lingkungan kita sendiri dan hanya tumbuh di sana dan memang ditumbuhkan di sana ya. Terutama jenis tanaman-tanaman yang yang bukan hasil persilangan.
Kalau saat ini tuh kan di dunia pertanian, perkebunan itu sudah banyak ya jenis-jenis tanaman yang merupakan hasil persilangan untuk mendapatkan kualitas yang baik atau kualitas yang unggul ya. Tapi akhirnya apa? Sifat aslinya sudah tidak digunakan lagi, sudah tidak dilestarikan lagi ya. Dan akhirnya apa? Hilang. Nah, makanya di kebun raya itu masih menyimpan bibit-bibit tanaman aslinya sebelum dilakukan proses persilangan. Memang dari segi kualitas mungkin jelek ya. Misalkan kayak tanaman apa namanya kedelai. Mungkin kalau sekarang kalian lihat tanaman kedelai itu kan tanamannya apa bijinya itu kan gede-gede ya. Artinya itu kalau dari segi target pasar itu memenuhi sekali. Pasti banyak orang yang mengejar gitu ya kualitasnya. Tapi kan itu bukan aslinya. Karena itu adalah hasil dari persilangan atau ada rekayasa genetik ya. Nah, aslinya di mana? Karena banyak yang sudah tidak begitu membutuhkan, akhirnya petani sudah tidak menyimpan lagi tanaman yang asli itu tadi, yang karakteristiknya asli, ya walaupun kualitasnya buruk. Artinya kurang menguntungkan, begitu ya. Nah, makanya dengan adanya lembaga atau badan tertentu yang khusus melestarikan itu semua, karena harapannya agar tidak kehilangan sifat asli dari suatu tanaman yang memang itu adalah tanaman yang memang asli tumbuh di Indonesia. Ya. Nah, sebetulnya secara sejarahnya ya, pembuatan herbarium ini bukan hal yang pertama di Indonesia ya. Jadi jangan dipikir hanya Indonesia yang membuat itu semua. Justru Indonesia ini belajar dari negara-negara lain ya. Karena sebetulnya pembuatan herbarium itu sudah dimulai dari abad pertengahan 1500-an. Yang mana itu ditemukan di negara Italia ya, berkat karya Luca Gini. Saya juga belum begitu paham ya terkait karya ini, tapi yang jelas di dalamnya itu menceritakan bagaimana sih masyarakat terdahulu itu membuat herbarium untuk mengawetkan suatu tanaman. Ya, nah untuk saat ini apa kabarnya, begitu kan? Nah saat ini dengan seiring berkembangnya waktu, kemudian seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, akhirnya kan sudah banyak ditemukan jenis-jenis tanaman-tanaman yang sudah diidentifikasi dan sudah dimasukkan ke dalam database ya, dan sudah ditemukan ya, ditemukan artinya di sini tuh sudah legalitasnya sudah berlaku secara internasional begitu kan. Nah, itu ada sekitar 3.500 herbarium yang terdaftar di seluruh dunia ya. Nah, koleksi-koleksi ini ya tentunya tidak asal ya. Kita tidak boleh ngasal membuat herbarium tanpa adanya rujukan yang resmi ya. Tapi kalau hanya sekedar belajar tidak apa-apa ya. Kalau yang sudah resmi itu misalkan dari tingkat universitas ya yang memang sudah memiliki lab khusus terkait pembuatan herbarium, kemudian museum atau punya kebun raya yang salah satunya di Indonesia adalah Kebun Raya Bogor ya. Itu harus merujuk dengan kode herbarium ya, yang memang itu berupa akronim unik ya yang diberikan oleh Indeks Herbarium yang itu secara registrasinya resmi di seluruh dunia. Jadi setiap badan atau lembaga yang membuat herbarium itu langsung dilaporkan, langsung diresmikan ya, yang mana itu sudah dibuat dan sudah disimpan begitu ya, dan itu ada dokumentasinya dan harus lengkap begitu. Oke, ini sejarahnya saja, nanti silakan dibaca secara mandiri ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih aturan penyimpanannya begitu ya. Karena kan sebetulnya tujuannya kan kita ingin membuat suatu sampel tanaman yang memang itu berada di alam, kemudian diawetkan, kan tujuannya supaya bisa bertahan dalam waktu yang lama. Nah, makanya metode penyimpanan itu sangat menentukan ya kualitas dari herbarium kita ya. Nah, seperti halnya koleksi museum lainnya. Jadi, kalau kalian pernah berkunjung di museum ketika melihat alat-alat sejarah dulu yang mungkin peninggalan-peninggalan suatu kerajaan misalkan ya, itu jangan dipikir tidak ada perawatan. Atau jangan dipikir hanya diletakkan begitu saja dan dibiarkan, tidak. Semuanya ada perawatan, semuanya menyesuaikan agar tidak rusak. Bahkan dari posisi dia diletakkan, cahayanya, itu semua harus sudah diatur agar tidak ada yang
merusak secara fisik dari alat-alat tersebut. Nah, sama halnya dengan herbarium itu. Jadi herbarium itu pun juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bentuk secara fisiknya itu tidak mudah rusak, karena mengingat tanaman yang memang sudah dimatikan ya, sudah dikeringkan. Sesuatu yang sudah mati tentunya harusnya kan lenyap ya, tetapi ini dibuat awet begitu. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya apa? Bahan ya, prosedur dan fasilitas yang mendukung. Jadi kalau tidak ada ini semua ya herbariumnya tidak akan lama. Jadi sih jadi, tapi tidak akan lama begitu. Mungkin bertahan cuma seminggu, 2 minggu, padahal kan kita pengennya lamanya bertahun-tahun. Nah, nanti ada proses peremajaan lagi. Peremajaan itu bukan berarti membuat baru, tetap itu adalah herbarium yang lama, tapi mungkin ada beberapa yang perlu diganti, ya fasilitasnya misalkan. Tapi kalau tanamannya ya tidak, ya tetap itu agar tidak rusak begitu. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan di sini ya? Karena dalam pembuatan herbarium itu butuh yang namanya kertas, tinta, perekat. Nah, ini kan tadi yang saya bilang dibutuhkan nilai estetika seni itu di sini. Jadi nanti bagaimana kalian menjiwai membuat herbarium ini, bagaimana cara menyusunnya di dalam kertas gitu ya. Nah, ini sangat menentukan kualitas ya. Artinya kita tidak hanya sekedar membuat, tapi bagaimana membuat si herbarium itu tampil dengan baik gitu. Jadi kemudian kalau disimpan itu tidak akan koyak ya, atau tidak akan mudah rusak. Nah, akhirnya dalam hal ini kita perlu memperhatikan kualitas dari produk kertasnya, tintanya, perekatnya yang itu harus bersifat arsip. Arsip itu bagaimana? Sifatnya dia tahan lama, ya awet gitu, dan tidak mengandung zat-zat terutama zat asam ya. Kenapa? Karena dapat menyebabkan spesimen itu menjadi rusak ya, jadi harus netral. Kemudian yang kedua, meminimalkan degradasi lebih lanjut. Jadi setelah herbarium itu dibuat, itu tidak hanya sekedar dibiarkan di atas meja di tempat yang terbuka atau mungkin ditumpukan kertas-kertas yang lain, tidak. Tapi disimpan di lemari khusus, tertutup rapat. Nah, lemarinya pun ini tidak boleh lemari plastik, tidak boleh lemari kayu ya, tapi juga ditentukan dari bahan lemarinya, yakni dari bahan logam. Nah, spesial kan? Artinya dalam hal ini pun harus diperhatikan fasilitas khususnya. Jadi tidak cuma sekedar membuat, tapi bagaimana kita bisa menjaga agar si herbarium itu tahan lama atau awet gitu ya. Kemudian yang ketiga, menjaga lingkungan penyimpanan yang sejuk dan kering membantu mengurangi risiko kerusakan akibat serangga dan jamur. Nah, ini terutama yang memang dalam bentuk herbarium kering. Judulnya juga kering ya. Jadi kalau kering ya benar-benar kering, jangan sampai nanti kadar airnya masih banyak, masih basah, ini lembab dan timbullah mikroba-mikroba yang tidak diinginkan. Bisa juga jamur, bakteri, atau serangga-serangga lain yang menyukai tanaman itu dan akhirnya dimakan gitu ya. Dan sejuk ya, sejuk biasanya ruangannya harus ber-AC gitu ya. Jadi lebih spesial ya dalam penjagaannya supaya awet itu tadi. Kemudian semua bahan tumbuhan yang baru masuk ya atau yang baru dibuat itu, termasuk koleksi yang itu diambil dari alam atau dari lapangan maupun yang dipinjam dari suatu instansi tertentu, itu harus dibekukan dulu pada suhu 0 sampai minus 30 derajat Celcius selama 14 hari untuk menetralkan hama. Ini kalau semestinya. Ya, misalkan kalian memperoleh tanaman dari gunung Bromo misalkan, ya, atau gunung-gunung yang lain dan mana itu langka misalkan. Nah, itu tidak boleh langsung dikeringkan atau dibuat herbarium. Jadi harus disterilkan dulu, dibekukan dulu ya di suhu minus 0 sampai minus 30 derajat Celcius atau di suhu freezer ya selama 14 hari untuk menetralkan hama. Jadi harapannya kalau ada hama-hama yang kecil-kecil nempel-nempel di daun-daun atau di bunga-bunganya itu mati gitu ya. Tapi kalau langsung dibuat kita belum tentu bisa menjamin ya, siapa tahu ada telur-telurnya yang masih menempel.
Tapi ini kalau secara resmi yang memang itu diselenggarakan oleh instansi atau badan tertentu. Tapi kalau untuk belajar kita bisa skip ya, artinya cukup tahu bagaimana cara membuat herbariumnya dan tidak perlu menyimpan di suhu sekian ya selama 14 hari. Ya. Nah, kemudian kalau ditemukan jenis tanaman yang dihinggapi serangga gitu ya, serangganya bandel banget, nggak bisa lepas dari tanaman tersebut. Ya sebenarnya bisa aja sih kita mengganti tanaman yang lain gitu, yang kita ambil yang tanpa adanya serangga gitu. Tapi kalau tanaman itu terbatas, tanaman itu sedikit kan nggak bisa memaksakan kita mengambil semua. Ya bisa kita ambil walaupun ada serangganya, kita bisa nanti menggunakan obat khusus ya untuk menghilangkan serangga tersebut atau mematikan serangga tersebut ya. Misalkan dengan fumigan insektisida ya. Kemudian yang terakhir, paparan cahaya yang berkepanjangan. Ya, jadi biasanya kalau disimpan di lemari gitu ya, di lemarinya itu tidak boleh gelap ya. Jadi ada pancaran cahaya agar tetap membuat si herbarium itu suhunya itu terjaga. Biasanya kalau dia gelap itu kan lebih ke dingin ya atau lebih ke lembab gitu. Penyimpanan yang terlalu padat dan penanganan yang tidak hati-hati itu dapat menyebabkan kerusakan ya. Jadi awalnya herbarium udah cantik, udah bagus gitu ya, udah perfect lah. Tapi pada saat penyimpanannya ditumpuk-tumpuk itu di dalam lemari. Ya, walaupun ringnya ditumpuk sih, tapi tumpukannya mungkin terlalu berat, merusak bagian bawahnya gitu ya, dan tidak memperhatikan bobot dari tumpukan itu, atau penanganan yang tidak hati-hati.